Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Retno Wahyu Nugraheni. Saya staf pengajar di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ilmu ekonomi dan persoalannya terkait dengan kelangkaan sumber daya dan peran inovasi dan teknologi. Sebelum kita mulai pertemuan kali ini, kita tonton video terlebih dahulu untuk mengetahui secara singkat tentang apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Created using Powtoon. Menarik bukan? Baiklah, langsung saja kita mulai pertemuan kali ini, dan beberapa topik yang akan dibahas diantaranya terkait dengan persoalan ekonomi di Indonesia, pengertian ilmu ekonomi, kurva kemungkinan produksi, arus lingkaran ekonomi, dan yang terakhir adalah evolusi pasar terkait peran inovasi dan teknologi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai persoalan ekonomi. Sebetulnya banyak sekali persoalan ekonomi yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di banyak negara di seluruh dunia. Namun, sebagian yang dialami diantaranya terkait dengan inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Apa itu inflasi? Secara ringkas, inflasi itu menunjukkan peningkatan harga-harga secara umum dan terjadi secara terus-menerus. Apa itu pengangguran? Pengangguran mengukur seberapa banyak orang yang tidak bekerja dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam selang waktu tertentu.
Jadi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat juga proses pertambahan output di wilayah tersebut, sehingga prospek perkembangan wilayah juga semakin baik. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Misalnya, pada Mei 2020, di Indonesia terjadi inflasi sebesar 0,07% dengan indeks harga konsumen sebesar 104,87. Dari 90 kota yang dihitung inflasinya, 67 kota mengalami inflasi dan 23 kota mengalami deflasi. Nilai tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan harga barang-barang secara umum walau masih tergolong inflasi ringan. Selanjutnya, indikator yang kedua terkait dengan pengangguran. Pada Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka Indonesia turun menjadi 4,99%. Namun, apabila dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka sekolah menengah kejuruan masih yang paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49%. Ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 tumbuh sebesar 2,97%, dibandingkan dengan triwulan 1 2009 sebesar 5,07%. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini diantaranya disebabkan oleh penurunan ekspor Indonesia ke dua negara tujuan utama, yaitu China dan Amerika. Seperti yang kita tahu, pada triwulan 1 2020 di seluruh dunia sedang terjadi pandemi COVID-19. Hal ini tentunya membuat negara lebih berfokus untuk mengatasi pandemi ini dengan meningkatkan pengeluaran belanja pemerintahnya untuk penanganan COVID-19. Penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga indikator ini akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian dari ilmu ekonomi. Apa sebenarnya ilmu ekonomi itu? Alfred Marshall menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang umat manusia dalam urusan hidupnya. Ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Secara garis besar, ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mikroekonomi dan juga makroekonomi. Mikroekonomi mempelajari mengenai bagaimana rumah tangga dan juga perusahaan membuat keputusan dan bagaimana interaksinya dalam pasar. Sedangkan makroekonomi lebih menitik beratkan perhatiannya pada fenomena-fenomena yang bersifat agregat. Misalnya saja seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya, yaitu inflasi, pengangguran, dan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi, apa penyebab dari persoalan-persoalan ekonomi? Persoalan ekonomi muncul dari adanya penggunaan sumber daya yang langka atau terbatas untuk memuaskan keinginan manusia yang tak terbatas. Kelangkaan ini merupakan inti dari persoalan ekonomi. Dan kelangkaan merupakan suatu kenyataan dan tidak bisa dihindari, di mana keinginan manusia yang tidak terbatas menyebabkan sumber daya yang ada sangat tidak mencukupi. Sehingga dalam penggunaan sumber daya yang langka tersebut, trade-off akan berlaku. Apa itu trade-off? Trade-off itu adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan untuk mengorbankan suatu konsumsi atau produksi suatu barang, ya, demi mendapatkan konsumsi atau produksi barang. Sumber daya yang langka tersebut pada akhirnya akan menimbulkan suatu permasalahan ekonomi di mana manusia akan menentukan pilihan yang akan diproduksi ataupun dikonsumsi dan juga bagaimana membaginya di antara anggota masyarakat. Pilihan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan yang namanya biaya imbangan atau opportunity cost. Dan bisa kita simpulkan bahwa kelangkaan itu akan memaksa manusia untuk menentukan pilihan, dan ketika manusia menentukan pilihan akan timbul yang namanya biaya imbangan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kurva kemungkinan produksi.
atau bisa disingkat dengan KKP. KKP merupakan kombinasi dua barang yang bisa diproduksi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Misalnya di sini nanti akan saya contohkan mobil dan juga komputer. Dalam KKP ini ya, dia bentuknya miring dari kiri atas ke kanan bawah, yang artinya ketika kita ingin meningkatkan jumlah produksi barang yang satu, maka akan menurunkan jumlah produksi barang yang lainnya. KKP ini akan menggambarkan tiga hal, yaitu yang pertama adalah kelangkaan, yaitu titik-titik di luar kurva. Yang kedua adalah pilihan yang efisien, yaitu titik-titik di sepanjang kurva. Dan yang terakhir adalah biaya imbangan, yaitu kemiringan dari kurva kemungkinan produksi. Baik, selanjutnya kita akan perlihatkan gambar dari kurva kemungkinan produksi, di mana pada sumber vertikalnya ini adalah jumlah komputer yang diproduksi, sedangkan pada sumber horizontalnya ini adalah jumlah komputer yang diproduksi. Nah, dalam gambar ini juga sudah diberikan titik-titik A, B, C, D, E, dan F, di mana titik-titik ini akan menggambarkan beberapa hal yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, titik A, B, E, dan F ini adalah titik-titik yang menggambarkan pilihan yang efisien. Kenapa dinyatakan pilihan yang efisien? Pada titik-titik ini, dia berproduksi dengan menghabiskan seluruh sumber daya yang ada. Selanjutnya, pada titik D, ini juga merupakan suatu pilihan, namun bisa kita katakan ini adalah pilihan yang tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Karena pada titik D ini dia berproduksi tapi tidak menghabiskan seluruh sumber daya yang ada. Selanjutnya pada titik C, yaitu titik di luar kurva kemungkinan produksi, titik inilah yang kita sebut sebagai kelangkaan atau pilihan yang tidak mungkin dicapai. Nah, selanjutnya misal kita ingin menambah kuantitas mobil yang diproduksi dari 600 ke 700, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan mengurangi produksi komputer dari 2200 ke 2000. Inilah yang kita sebut sebagai opportunity cost. Jadi, opportunity cost itu adalah gambaran dari ketika kita ingin menambah produksi mobil, maka produksi komputer harus dikurangi. Dan opportunity cost ini juga bisa menggambarkan slope atau kemungkinan dari kurva kemungkinan produksi. Bisakah KKP bergeser ke arah luar atau ke kanan? KKP bisa bergeser ke kanan karena ada yang namanya peran inovasi dan teknologi. Jadi dengan adanya inovasi dan teknologi, sumber dayanya tetap, sumber dayanya tetap, namun teknik produksinya yang menjadi lebih baik, sehingga kemampuan produksi atau kapasitas produksi bisa meningkat dan akhirnya akan mampu menggeser kurva kemungkinan produksi ke kanan. Nah, berikut adalah beberapa kata-kata penting yang biasa akan kita gunakan dalam ekonomi. Misalnya saja, sumber daya atau faktor produksi yang akan digunakan itu terdiri dari 3, yaitu sumber daya alam, misalnya contohnya tanah, hutan, lahan, dan lain-lain. Kemudian sumber daya manusia, yang ketiga adalah semua alat untuk meningkatkan produksi, misal modal, teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya, pelaku ekonomi juga nanti akan dibedakan menjadi 3 dan memiliki tujuan masing-masing. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah di sini tentunya akan lebih kepada regulator, yaitu dia akan memaksimumkan kesejahteraan masyarakatnya, di mana masyarakat di sini nanti dia terdiri dari perusahaan dan rumah tangga. Perusahaan yang memiliki tujuan untuk memaksimumkan keuntungan, sedangkan rumah tangga dia bertujuan untuk maksimisasi kepuasan. Kemudian kata-kata penting lainnya misalnya adalah barang yang diproduksi. Di sini
sebagai komoditas. Komoditas ini bisa bentuknya barang atau jasa. Kemudian produksi itu adalah kegiatan dalam membuat barang dan jasa, sedangkan konsumsi adalah kegiatan dalam menggunakan barang dan jasa untuk memuaskan keinginan. Nah, sekarang kita masuk ke diagram arus kegiatan ekonomi. Dalam diagram arus kegiatan ekonomi, ya, ini menggambarkan visualisasi dari model ekonomi di mana di sini akan ditunjukkan aliran uang di pasar antara rumah tangga, perusahaan, dan juga pemerintah. Nah, di sini tadi pelaku ekonomi terdiri dari tiga, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan juga pemerintah. Dan pasar yang akan digunakan untuk berinteraksi di diagram arus ini terdiri dari dua pasar, yaitu pasar produk, yaitu produk barang dan jasa, dan juga pasar faktor produksi atau input, misalnya tenaga kerja, modal, gedung, seperti itu. Nah, yang pertama, kalau tadi pemerintah, dia tujuannya memaksimumkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, pemerintah di sini lebih kepada menjadi regulator. Nah, sedangkan yang akan lebih banyak berinteraksi di pasar input maupun pasar faktor produksi sebetulnya adalah perusahaan dan juga rumah tangga. Rumah tangga sendiri di sini dia merupakan individu yang memiliki faktor produksi dan dia menjual atau menyewakan faktor produksi tersebut kepada perusahaan untuk mendapatkan penerimaan. Karena penerimaan ini nantinya akan digunakan oleh rumah tangga untuk membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa. Selanjutnya, perusahaan di sini merupakan individu yang membeli atau mempekerjakan faktor produksi dan menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa. Dan pada barang dan jasa yang dihasilkan ini yang nantinya diagram arus kegiatan ekonomi, rumah tangga di sini dia memiliki tenaga kerja, tanah, modal, dia akan menjualnya ke pasar faktor produksi. Dia dalam faktor produksi tersebut menggunakan perusahaan akan membayar rumah tangga berupa upah sehingga keuntungan itu akan menjadi income atau penerimaan bagi rumah tangga. Selanjutnya, rumah tangga akan membelanjakan income tersebut ya di pasar barang dan jasa, dan itu akan menjadi pendapatan bagi perusahaan. Perusahaan akan melakukan penjualan barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh rumah tangga. Lalu bagaimana peran pemerintah? Peran pemerintah di sini saya katakan sebagai regulator. Regulator di sini adalah dia maksimisasi kesejahteraan perusahaan, di mana dalam kaitannya untuk mesejahterakan masyarakatnya, pemerintah akan memberikan subsidi namun timbal balik tentu harus dilakukan, yaitu perusahaan dan rumah tangga juga harus membayar pajak kepada pemerintah sebagai income pemerintah yang nantinya akan kembali lagi kepada rakyat. Baiklah, sebelum kita masuk kepada topik terakhir di pertemuan kali ini, kita tonton video mengenai evolusi pasar berikut ini. Economies are created by people individually and collectively based on needs. Economic cycles exist in a state of constant evolution. They adapt to the realities of that time. If left unchallenged, they can fall prey to exploitation and abuse. In the beginning, our forefathers settled new regions first with no economy, and then naturally developed into primitive economies of trading and bartering. This expanded into the exporting and trading of goods with Europe and Great Britain. Later came the shops and local businesses of Main Street, USA, where the owners knew everyone in town. This personal approach was the basis for one-to-one marketing. This growth fueled greater demand, requiring more distribution and product branding. Businesses began providing goods and services that filled wider needs. As people bought and sold collectively, manufacturing needs grew. This led to the Industrial Revolution and mass production.
bringing prices to affordable levels, but also resulted in monopolies and labor abuse. The economy adjusted into a more efficient system with the introduction of chain stores and franchises to supply people with popular brands. Mass media advertising and competitive prices emerged. Over time, these businesses were overpowered by conglomerates and public companies. Big box stores and one-stop shopping emerged and took over the market share. With these massive corporations, consumerism became increasingly impersonal. Soon, globalization transformed the supply chain, the cost of which was passed on to the customer. As this economic way of life became the status quo, customer identity totally faded into the background. The personalization of the previous Main Street era disappeared, and individuals became lost as a faceless number. Then, the dawn of the digital age and the emergence of e-commerce and online shopping transformed the landscape. Mass marketing and brick-and-mortar businesses pushed back, collaborating with the financial markets to resist changes in the economy. As a result, the previous economic mass marketing model, with inherent large margins and unnecessary cost of the model, were exposed. As e-commerce emerged, it began to proliferate. Online shopping and digital marketing began to rapidly shift the economic paradigm. Internet discounting, aggregation sites, and auctions became prominent. Innovation gained momentum, and there was a mass migration toward internet marketing and online shopping. As internet marketing and online shopping evolved, the consumer became both buyer and seller in this new economic transformation. With the right leverage and system, it's possible for an individual consumer to use both their buying and selling power to change the economic landscape as we know it. Enter the shopping annuity. By converting spending into earning, the shopping annuity lowers prices as well as the cost of shopping and provides ongoing income for those who participate as unfranchised owners. With one-to-one marketing, e-commerce, a universal shopping cart, a referral tracking system, and the power of people, our economic future is now back where it belongs, in the hands of the consumer. What was impossible in the past is now possible. To learn more about converting your spending into earning and the shopping annuity, please contact the person who shared this video. Tadi merupakan gambaran mengenai perkembangan pasar dari waktu ke waktu. Nah, tapi saat ini ya, pasar itu tidak hanya merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara fisik saja, namun peran teknologi dan inovasi itu membuat pasar bersifat lebih general lagi, yaitu tempat bertemunya keinginan dari penjual dan pembeli tidak hanya bertemu secara fisik tapi bisa bertemu secara virtual. Sebelum masuk ke sana, kita akan bahas dulu mengenai fase periode revolusi industri dari masa ke masa yang membutuhkan waktu yang semakin singkat dari waktu ke waktunya. Misalnya saja pada industri 1.0 di sini lebih kepada mekanisasi, ya. Misalnya saja penemuan mesin uap, mendorong munculnya kapal uap, kereta uap, dan lain-lain. Revolusi industri 1.0 ini dimulai tahun 1784. Yang selanjutnya revolusi industri 2.0 dimulai tahun 1870. Dia lebih kepada masifikasi, yaitu produksi yang bersifat lebih masif. Nah, di sini pada industri 2.0 terjadi penemuan listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang dan jasa. Selanjutnya, pada industri 3.0 dimulai tahun 1969, di sini sudah mulai ada yang namanya otomatisasi, ya. Teknologi informasi berkembang sangat pesat dan sudah adanya komersialisasi dari personal komputer, misal seperti itu. Yang terakhir, yang saat ini masih
sedang terjadi dan di Indonesia juga sedang mulai untuk digiatkan ya adalah industri 4.0. Nah, pada industri 4.0 ini sudah tidak berbicara mengenai otomatisasi lagi, tapi sudah kepada digitalisasi, yaitu kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan juga big data secara masif. Nah, selanjutnya, bagaimana sih peran inovasi dan teknologi pada wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini? Saat ini, ya, berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Misalnya saja, kalau misalnya kita ingin berbelanja, kita cukup di rumah saja, kita pesan melalui handphone, kemudian kita bayar dengan internet banking, barang sudah bisa kita terima. Tidak seperti dulu yang ketika kita ingin menginginkan barang, kita harus pergi ke pasar, baru kita bayar di pasar, melakukan transaksi di pasar, baru pasar fisik, ya, maksud saya adalah pasar fisik, baru kita bisa mendapatkan barang. Tapi pada saat sekarang kita hanya duduk di rumah saja, memesan lewat handphone, bayar lewat internet banking, barang sudah bisa kita terima seperti itu. Nah, beberapa contoh wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini misalnya saja adalah sharing ekonomi, e-education, e-government, cloud kolaboratif, misalnya Google Drive, Dropbox. Kita bisa bekerja di tempat yang berbeda namun bisa saling bertukar file, misal seperti itu. Marketplace, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian smart manufacturing, online health services, smart city, dan smart appliances, seperti itu. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil di pertemuan kali ini adalah persoalan-persoalan ekonomi itu sebetulnya muncul dari penggunaan sumber daya yang terbatas atau langka untuk memuaskan keinginan manusia yang bersifat terbatas, sehingga manusia akan melakukan pilihan dan muncullah biaya imbangan atau opportunity cost. Nah, ilmu ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu mikroekonomi dan juga makroekonomi. Ketiga, kurva kemungkinan produksi itu menggambarkan kemampuan dalam memproduksi dua barang dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. KKP ini menunjukkan pilihan, opportunity cost, dan kelangkaan. Pelaku ekonomi terdiri dari tiga, yaitu pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan. Dan yang terakhir adalah peran inovasi dan teknologi yang sangat krusial dalam berbagai macam kebutuhan manusia sebagai sarana interaksi dan transaksi dalam wajah ekonomi saat ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.